Itu salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Di setiap pagi hari setelah sholat subuh, kita dianjurkan untuk membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Saya ulang lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang thayyib, rezeki yang baik, dan amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini kalau kita jawabkan, kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita perhatikan jemaah haji juga sudah mulai pulang dari tanah suci, ya. Tentunya kita menyambut mereka, dan jangan lupa ketika datang bersilaturahmi, ketika minum air Zam-Zam, kita juga berdoa. Doanya sama dengan tadi, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan sembuhan dari segala macam penyakit. Dan juga al-ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung pada yang meminumnya, mau minta apa. Kan jangan lupa minum. Ketika minum air Zam-Zam itu berdoa. Jangan hanya ini namanya air Zam-Zam, ya, seperti itu. Tapi kita berdoa, ya. Apalagi sambil kok sama saja ya rasanya kayak air putih biasa. Ya, bukan seperti itu. Tapi kita secara sunnah kita dianjurkan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah yaitu ma'u Zam-Zam. Hadirin jamaah rahimahullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Sebelum masuk ke pembahasan kita tentang Sahih Bukhari, dari Fathul Bari, kitab Fathul Bari ini, sekilas kita akan membahas tentang tahun baru Hijriah ini, ya. Bagaimana pendekatan sejarahnya ketika ditetapkan tahun Hijriah, kemudian juga apa landasan dari Al-Quran dan dari hadis, ya, dan bagaimana tuntunan Rasulullah SAW terkait dengan bulan Muharram, dan bagaimana faktanya dalam sejarah kita di Indonesia. Sedikit kita ulas sebelum masuk ke tema kita tentang dari kitab Fathul Bari. Ketika kita merujuk kepada Al-Quran, ya, kita temukan, ya, dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Taubah ayat 26. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka jangan kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama.
Muharram sebagai awal daripada tahun Hijriah, bahwasanya dalam tradisi Arab dan ketika zaman Rasulullah SAW pun peristiwa-peristiwa besar itu kadang dijadikan sebagai momen tahun. Maka kita dengar yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Ya, ketika pasukan Abraham menyerang ini menghancurkan Ka'bah. Maka ketika peristiwa besar itu Rasulullah SAW lahir ke bumi. Kemudian ketika zaman Rasulullah pun belum ada penetapan tahun-tahun, ya, masih tetap berdasarkan peristiwa besar yang terjadi. Begitu juga ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq. Baru memasukin era Umar bin Khattab ketika wilayah kekuasaan Islam semakin luas, perlu penertiban secara administrasi ketatanegaraan, di antaranya terkait dengan tanggal surat, tahun kapan. Maka disitulah usulan-usulan dari para sahabat, di antaranya misalnya ada yang menetapkan mengusulkan bagaimana kalau peristiwa kelahiran dari Rasulullah SAW ditetapkan sebagai awal tahun Islam. Para sahabat sebagai sahabat tidak menyetujui itu, khawatir apa? Dikhawatirkan terjadi pengkultusan yang berlebihan terhadap Rasulullah SAW, sebagaimana yang terjadi kepada kaum Nasrani, ya, dengan peringatan hari Natalnya, ya. Hari Natal bagi kaum Nasrani yaitu bagian daripada ibadah wajib. Bagi kita Maulid Nabi tidak perintah untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Tapi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memperingati kelahiran beliau di setiap hari Senin dengan beliau berpuasa. Ya, secara eksplisit tidak ada perintah untuk memperingati perintah dari Rasulullah untuk memperingati hari kelahiran beliau, tapi beliau melakukan puasa di setiap hari kelahirannya. Nah, ini yang mungkin bisa dicontoh, Pak. Bukan hanya setahun sekali, ya. Berarti kita lahir hari apa nih? Mas, tahu nggak lahir hari apa nih? Pak, kemudian tahu hari apa, Pak? Hari apa, Pak? Senin. Nah, itu bisa dipuasain, Pak. Ya, dipuasain setiap hari. Senin di samping apa istilahnya mencontoh Rasulullah, beliau puasa Senin Kamis, ya, itu memperingati hari kelahiran kita, ya. Tapi kadang ya kita kadang lupa, kadang kesibukan kerja kita, kadang kualitas kerja kalau puasa itu kan, ya, kadang kita mengukur nih yang wajib mana, kerja atau puasa. Daripada kita ke puasa kerjanya jadi emosi, ya tahan dulu, ya. Baik, ya. Kemudian ada yang mengusulkan juga bagaimana peristiwa wafatnya Rasulullah dijadikan sebagai awal tahun Islam, tahun berislam. Ya. Usulan tersebut pun ditolak sebagian besar sahabat. Maka ada usul lain yang terkait dengan peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Makkah Al-Mukarramah ke Yathrib atau ke Madinah Al-Munawwarah. Peristiwa hijrah ini tentunya memaknai makna yang besar, ya. Peristiwa besar yang mengandung makna perpindahan dari kebatilan menuju kepada nur Islam, cahaya keislaman, ya. Cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Momentum inilah hendaklah yang dijadikan teladan bagi kita, bagi Islam, ketika memperingati tahun baru Hijriah. Kita berhijrah di sini apa? Berhijrah dari hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi pada tahun 1443 Hijriah. Kemudian kita masuk ke tahun 1444 Hijriah dengan istilahnya apa? Kalau istilah muda sekarang ini apa namanya itu ya? Lupa saya. Kadang ada ini apa ya? Saya target tahun, misalnya tahun 2022 saya akan melakukan ini. Apa istilah muda sekarang? Lupa ya?
Ya lupa. Subhanallah ya. Kemudian tentunya diawali dengan niat. Kenapa? Ketika peristiwa hijrah Rasulullah SAW ya dari Mekah ke Madinah, ternyata ada dari antara para sahabat yang hijrahnya bukan menghindar dari penindasan yang terjadi di Mekah, tapi kenapa? Nikahi wadon yang ada di Madinah. Salah seorang sahabat niatnya ingin menikahi calonnya yang ada di kota Madinah. Maka dalam hadis arba'in ya dimuttafaqun alaih ya, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niat, dan seseorang akan mendapatkan niat apa yang telah diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dia akan mendapatkan pahala hijrah dari Allah dan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat hijratuhu li imra'atin tahkiruha, barang siapa yang hijrahnya karena ingin menikahi perempuan yang ada di targetnya di tempatnya hijrah, fa hijratu ma hajara ilaihi, maka dia akan mendapatkan niat dari apa yang telah ditujunya, yaitu apa? Menikahi perempuan